Oke, perkenalkan nama saya Christopher Calvin Kusuma. Perkenalkan saya Anjur Musasi Ngarimbun. Nah, jadi kami ini akan berbicara tentang padatnya jadwal asrama gitu. Bener banget tuh, tapi ini terkait dengan hobi kita ya sebelumnya tuh. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, kan kayak kita tahu nih sebelumnya ya, jadwal asrama itu kan sangat padat ya. Semua yang kita lakukan di asrama ini udah ditentukan dari kita masuk gitu. Bahkan bagaimana kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan lampu nyala, kapan lampu mati itu udah ditentukan semua tuh. Jangan lupain pikir hariannya juga. Iya, piket hariannya juga tuh. Nah, gimana sih caranya? Bukan caranya, lebih ke apa sih hobi atau rutinitas yang ditinggalkan karena padatnya jadwal asrama ini? Kalau dari aku ya, karena aku mungkin ini rutinitas ini memang harus ada tempat khususnya. Iya. Bukan tempat khusus, maksudnya tuh kayak kolam renang nih. Karena aku karena kan memang suka berenang, apalagi di sebelumnya di waktu sekolah SMA itu aku sering renang. Seminggu itu aku bahkan bisa 2 sampai 3 kali renang. Nah, kalau misalnya di asrama ini kan kita nggak bisa keluar seenaknya. Kita cuma bisa keluar kalau misalnya kita ada izin khusus atau izin pesiar. Itu kan cuman bahkan izin pesiar itu cuman saat kita di hari Sabtu Minggu, izin khusus mungkin di saat yang kita terdesak atau ada urgensi tertentu. Nah, mungkin dari situ. Ada juga hobi lain yang memang sebenarnya nggak harus di luar dari asrama, bisa di mana aja. Gitu. Aku orangnya memang dulu tuh suka main game. Tapi Game apa tuh, game apa? kebetulan saya banyak main game ya, tapi game yang bekas dalam diri saya ini kayak ada Torang Online, ada Lot Saga, ada ya mungkin saya memang lebih suka ke game-game MMORPG atau survival. Jadi seperti itu. Jadi kan walaupun main game ini bisa di mana aja, tapi kan waktu kita kan cuma 24 jam nih. Sementara kita udah memiliki banyak kegiatan yang mepet. Kita juga punya banyak tugas-tugas kuliah. Jadi itu sedikit saya kurangi. Bahkan saya bisa terhitung jari tuh main game itu waktu kapan aja. Ya begitu kira-kira. Nah kalau misalnya dari Calvin sendiri nih, gimana? Ada nggak? Jujur ya tentu ada ya. Kayak hobi saya tuh harus ya dulu tuh pas SMA tuh setiap malam tuh kayak nonton dulu satu series atau satu anime atau apapun itu yang Oh penting suka nonton. nonton anime ya? Iya, suka banget. Nah, jadi kayak hobi itu ditinggalin karena malam-malam tuh biasanya kalau dulu ya nonton tuh jam 8, jam 9, jam 10 gitu. Biasanya jam 10 udah tidur gitu atau jam 11 udah tidur. Sekarang kita kalau mau nonton jam 9, jam 10 mepet sama apel atau pengecekan. Terus kalau kita nonton jam 10 tiba-tiba udah mati lampu. Kayak gitu-gitu kan tentu mengganggu ya, mengganggu kenikmatan nonton. Jadi tentu juga ada ada kegiatan-kegiatan lain kayak kegiatan pembelajaran juga, tugas-tugas kuliah yang makin menumpuk setiap harinya. Tentu itu yang ngebuat hobi-hobi saya nih jadi tidak tidak bisa dilakukan gitu di asrama ini. Nah, tapi kalau dari Anju sendiri menanggapi padatnya kegiatan asrama dan hobi yang tidak bisa dilakukan tuh, terus apakah mencari hobi baru atau gimana? Kalau dari saya sendiri sih nggak begitu mencari hobi baru, tapi bukan hobi baru yang kayak secara intensif dilakukan. Kebetulan saya ini orangnya emang kayak suka mempelajari banyak hal ya. Jadi saya suka banyak belajar kayak mungkin tiba-tiba belajar yang ini, tiba-tiba belajar yang itu. Tapi karena saya sekaligus cepat bosan juga, jadi kadang saya langsung ninggalin aja. Jadi kayak semua. Oh gitu. Oke, mungkin kita sudahi dulu karena waktunya sudah menunjukkan 5 menit. Jadi itu aja pembicaraan dari kita berdua. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Oke, terima kasih. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Anjar Masasi Ngarimbun. Di sini saya bersama Bang Miki. Di sini mungkin kita bakal bicarain tentang asrama. Kebetulan saya
50-an hari lagi di SM ini. Sementara Bang Gigi lanjut lagi 3 tahun ya Bang. Sementara lu 2 tahun lagi. Jadi saya mau nanya nih Bang, terkait dengan asrama tadi. Abang itu berarti asrama itu dari tahun pertama sampai. Nah, dari tahun pertama itu ada nggak kayak culture shock gitu, kayak yang sebelumnya mungkin di rumah atau di tempat asal sebelumnya nggak ada di asrama ini Bang? Nah, kalau aku ya, aku kan pas dari itu kan aku belum asrama kan. Aku baru pertama kali asrama itu pas datang ke sini. Kalau itu baru asrama kan. Kalau soal kultur shock ya, itu karena kayak gimana makanannya itu kan banyak cabenya gitu ya, cabai. Kalau di sana kan kalau di sana tuh cabenya kayak gak banyak gak sebanyak pilihan. Tapi kalau di sini apapun lauknya itu pasti dipakai cabai. Nah itu satu. Lalu yang kedua itu adalah istirahat kayak aku kayak kelas pertama itu aku kayak coba harus berpersiapan semua mulai dari jam 4 sampai ini sampai baru masuk kamar itu jam 4 sore itu 2. Lalu yang lain nah izinnya sih. Oh jadi perbedaannya tuh lebih gede di cabai krim sama kue yang meter gitu ya Bang. Terus dari awal nih tahun pertama, abang bisa beradaptasinya itu kira-kira berapa lama Bang? Baru bisa beradaptasi? Mungkin 1 minggu kalau satu minggu kan pas kami datang kan pasti libur kan, jadi kami manfaatin waktu libur itu buat ini adaptasi. Jadi pas mulai kelas itu udah beradaptasi dengan baik. Berarti 1 minggu itu masih masa habituasi ya Bang? Iya. Oh, terus berarti lanjut nih Bang di tahun kedua nih. Berarti itu sekarang ya. Nah di tahun kedua ini ada nggak kayak masih Terima kasih Bang.